Oke, teman-teman, sekarang saya ditemani Mama lagi OTW, lagi menuju ke teman YouTube saya. Ya, dia kebetulan ke Malang gitu, jadi kita bisa saling bertemu, berjumpa. Seperti apa? Tunggu nanti ya. Saya sekarang masih menjemput. Ini lagi jalan di luar. Kebetulan cuacanya ya cerah lah daripada yang kemarin-kemarin hujan. Ya, semoga teman-teman sehat ya. Ya, ini sudah semakin dekat ke hotel. Di sana ada teman saya ya. Ini teman YouTube. Sebentar, nanti akan saya lanjut rekaman lagi setelah sampai di tempat ya teman-teman. Asalnya mana? Ya, salam kenal ya. Iya. Teman-teman YouTube-nya. Iya. Makanya pas kita nginep di sini, jadi bisa ketemuan gitu ya. Iya. Loh, asalnya mana? Saya Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Berapa hari di sini? 3 hari. 3 hari. Tapi habis hari ini nanti mau keliling juga tempat malam nanti yang lain. Oh, punya saudara ya di sini? Iya, ada. Oh, iya ya. Yaudah, katanya mau main-main ke rumah si Ande ya. Iya. Oh iya, ada titip dulu ya. Nanti saya juga. Iya. Ya udah, Mas. Ya. Ya, Yaudah, makasih ya. Makasih. Kamu tinggi, Dre. Ini buat minumannya ya, supaya nggak haus. Oke, thank you Mas Andi. Makasih, David. Wes makan. Ini kamu biasanya minum apa kesukaannya? Oh, aku juga suka teh kotak Oh, ini. suka teh kotak juga. Sama. Kadang teh botol atau teh kotak yang ini. Gitu. Kalau susu suka susu ultra milk atau apa gitu? Suka juga, teman lebih seringan minum teh sih daripada susu. Karena udah gede juga. Kalau temanku tuh yang pas kumpul dulu tuh lebih suka susu Gitu. atau kopi. Tapi biasanya aku kasih teh kotak juga. Gak apa-apa sih, aku kasih apa aja aku oke sih. Halo teman-teman, berjumpa kembali ya dengan saya. Sebelumnya selamat Natal bagi yang sedang merayakan. Tuhan memberkati kita semua di Natal ini. Semoga teman-teman juga menerima hadiah yang memuaskan ya teman-teman di akhir tahun ini. Semoga teman-teman juga nikmati liburan, jadi menyenangkan, gak ada beban lagi ya. Iya, betul sekali. Nah, ini ada teman-teman saya, teman YouTube. Kalian bisa searching namanya David Sulistyo, ada di deskripsi juga. Ini teman YouTube saya yang suka bermain piano, terutama bermain Final Fantasy. Final Fantasy itu game kesukaan saya juga. Jadi saya itu dulu nggak sengaja ketemu David dalam YouTube. Nah, sekarang sudah ada David. Terima kasih David sudah menyempatkan waktunya ya untuk berkunjung di Kota Malang tempat saya tinggal. Ya, sama-sama. Ya, kalau saya ke David sendiri ini asli mana David? Kalau aku sendiri itu dari Jakarta, Andre. Jadi lagi ke Malang ini kebetulan lagi mampir gitu, terus mau ketemu sama Andre. Gitu. Oh, dari Jakarta ke Malang, apa nggak berhalangan di transportasi? Enggak sih, kebetulan aku sama keluarga aku jalan-jalannya naik mobil. Jadi kemarin berangkat nggak macet sih jalan, jadi semuanya aman sampai sini. Oh, jadi dari Jakarta terus menginap di hotel Max One ini ya? Betul. Berapa hari David di sini?
Aku di sini 3 hari. Oh, 3 hari di sini. Di Malang ini. Ya syukurlah ya sudah bisa asik liburan ya teman-teman di akhir tahun ini. Ayo teman-teman, ada nggak yang jalan-jalan juga di akhir tahun ini? Silahkan komentar di bawah ya. Nah, David sendiri nih ya, dulu tuh suka awal-awal tuh langsung disuruh main piano atau gimana? Kalau dulu itu kan mamaku itu guru musik ya di Jakarta, di salah satu kampus di Jakarta. Pas udah dari kecil tuh, dari aku kecil mamaku udah ngajar, terus kan aku ngeliat mamaku ngajar, jadi ada rasa ketertarikan main piano itu udah tumbuh gitu dari kecil, dan akhirnya mulai apa ya berkembang sendiri gitu feeling musiknya. Terus aku mulai nanya mamaku, aku mau main piano, terus mulai mamaku ngajarin dari aku kecil sampai sekarang ini gitu. Pernah nggak ada hambatan misalnya awal-awalnya itu sulit, nggak paham gitu? Ada sih, hambatan itu ada. Jadi kan mungkin namanya masih kecil ya. Iya. Jadi, masih kecil belajar pertama kali gitu. masih kecil. Biasanya kan kalau masih kecil itu tangannya masih kecil, jadi kayak main lagu-lagu yang dasar aja kayak gitu. Cuman kan makin lama kita udah makin dewasa, makin besar. Sebenarnya kalau buat aku pribadi tangan itu ngaruh sih. Jadi kalau semakin besar tangannya biasanya untuk menjangkau lagu-lagu yang lebih kompleks itu lebih bisa. Kayak gitu. Oh iya. Nah itu David kok bisa mempertahankan konsisten di main piano tuh gimana? Itu ada yang namanya, kalau kita para pianis gitu namanya jam terbang. Pasti harusnya mungkin nggak hanya di bidang pianis gitu ya, mungkin di bidang lain adalah istilah jam terbang itu. Jadi intinya kayak jam terbang itu misalnya kayak kita itu kayak makanan sehari-hari gitu main piano itu. Misalnya kayak satu hari ini di jadwal aku mainnya 2 jam. Maksudnya itu 2 jam itu bukan hanya bermain, tapi juga untuk membiasakan diri untuk terus bisa berkembang di dalam permainan piano. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah di level, contoh misalnya level 1, kita udah berkembang terus, nanti kita bisa upgrade langsung ke level 2 dan seterusnya. Jadi sembari kita melakukan kegiatan yang lainnya, kita bisa menyempatkan waktu kalau buat aku pribadi bermain piano gitu. Oh jadi ada jam-jamnya gitu ya? Aku Sudah biasanya teratur gitu? Biasanya aku buat teratur kayak gitu. Pernah nggak merasa tabrakan dengan kuliah atau sekolah sehingga nggak sempat bermain piano? Pernah. Jadi dulu itu, ini kan sekarang pandemi. Dulu itu sebelum pandemi itu kan seperti biasa, aku kuliah pagi. Biasanya pulangnya itu sampai sore, tergantung harinya. Nah biasanya kalau yang pulangnya sampai, ada tuh satu hari aku pernah pulang sampai malam. Di kuliah pagi, siang, sore, sampai malam. Pulang-pulang itu sampai rumah mungkin jam 7 malam tuh deh. 7 malam, ya biasalah mandi-mandi, makan. Nah kadang megang pianonya itu tetap ada, paling cuma setengah jam kayak gitu. Dari contoh biasanya aku mainnya mungkin 1-2 jam gitu, ini cuma setengah jam. Tapi sebenarnya cuma supaya kebiasaan main pianonya itu nggak langsung hilang gitu. Jadi tetap ada sedikit waktu aja, tetap bisa dimanfaatkan buat main. Nah itu waktu efektif untuk bermain piano tuh sebenarnya jam berapa? Main piano ya. Waktu efektif untuk bermain supaya relax bisa fokus itu sebaiknya jam berapa? Kalau buat aku pribadi itu sih tergantung orang ya Dre ya. Kayak misalnya ada orang yang suka, contoh misalnya kayak aku itu bangun pagi biasa aktivitas di rumah, ada ini itu. Terus kalau misalnya udah kelar aktivitas, biasanya aku sempatin main mungkin setengah atau 1 jam, tergantung kondisinya, ntar aku mau ngerjain apa lagi gitu. Tapi kalau misalnya cukup kosong di hari itu, mungkin aku bisa main 2 jam. Sekaligus aku misalnya mau main lagu apa, latihan lagu apa buat video YouTube. Oh iya, video YouTube-nya David kan sudah ada piano banyak. Nah itu termotivasi untuk masuk ke YouTube itu kenapa? Masuk ke YouTube itu sebenarnya gini, itu kan aku itu mulai YouTube dari yang video paling pertama tuh mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu video pertama sih. Pertama? Nah itu ceritanya itu karena katanya mamaku, karena aku kan sering main piano di rumah. Cuman kelemahannya itu aku waktu itu belum ada niatan buat kayak nge-post di YouTube, buat biar performanceku itu dilihat orang gitu, didengar sama orang. Nah jadi sama mamaku disaranin
oh kamu posting aja di YouTube. Jadi kan selain kamu dengar permainanmu sendiri, orang lain juga bisa menikmati. Nah jadi dari situ pertama motivasinya. Jadi semenjak saat itu, 2 tahun yang lalu itu aku mulai post video pertamaku sampai sekarang. Oh, jadi karena termotivasi dari kata-kata mama kamu yang selalu menemani kamu dalam bermain musik, yaitu untuk masuk ke YouTube ya, supaya bisa dilihat orang banyak juga ya. Dulu tuh incaran kamu karena ingin dilihat atau incar subscriber supaya dapat uang? Ini pertanyaan yang lumayan ini. Nah, Gimana ya? Cuman kalau oke, aku jawab saja. Cuman menurut aku dulu itu waktu aku nge-post itu sebenarnya aku nggak ada sama sekali kepikiran buat, jadi di YouTube itu kan ada namanya monetisasi itu kan ya. Iya betul. Yang minta subscriber sama jam tayang, dulu itu aku sama sekali nggak kepikiran buat itu. Aku cuma kepikirannya kalau aku nge-post di YouTubeku, terus misalnya ada orang yang mau nonton atau mau dengar, monggo silakan nonton dengar. Kalau misalnya suka boleh kasih support aku dalam bentuk like atau subscribe atau mau komen apa aja itu monggo, nanti kan bisa aku tanggapin komentarnya. Jadi kayak gitu sih. Terus gak terasa ya teman-teman David ini sudah punya banyak menonton, bahkan sudah banyak subscribernya mengalahkan saya ini. Nah ini saya menyusul David nanti ya. Semoga saja bisa ya seperti sukses seperti David ini. Amin. Nah David, kalau menurut kamu sendiri YouTube ini bagaimana? Apakah kamu menikmati atau enggak isi konten-kontenku? Oke, aku itu kenal Andre itu kurang lebih berapa Dre? Sebulan ya? Beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ya, iya. Jadi ceritanya itu nggak sengaja. Sebenarnya kan lagi asik-asik konten Final Fantasy. Terus ketemu nih ada Bang Andre lagi main. Waktu itu video pertama yang ditonton itu ini Bang Andre main Pianika lagu FF. Ya aku bermain musik pianika tuh ya teman-teman. Terus ketemu David ini. Nggak sengaja ketemu gitu di YouTube. Iya, jadi ketemunya dari video yang itu, terus mulai itu komentar nanya-nanya Bang Andre. Oh ternyata Bang Andre orang Indo, terus tinggal di Malang. Tinggal di kota Malang. Akhirnya saat berlibur ketemu saya di sini ya teman-teman. Kebetulan. Perlu cerita gitu ya, semakin dekat gitu. Kayak gitu. Nah David sendiri dulu tuh ngincar musiknya tuh musik semuanya atau musik khusus saja? Kalau dulu itu ya, jadi sepanjang aku dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu ada mengalami beberapa perubahan. Kayak contoh misalnya kalau teman-teman lihat videoku yang lama, mungkin yang udah setahun 2 tahun yang lalu, udah video lama itu masih topiknya itu seputar ini deh. Andre kenal Piano Tiles 2 nggak? Permainan aplikasi di handphone itu. Oh tahu di HP. Nah dulu itu ya, jadi dulu itu aku masih suka main game itu, Piano Tiles itu. Jadi yang tekan-tekan yang game-game itu ya, game piano di HP. Nah dulu itu aku suka main dan ada beberapa lagu yang aku suka dari lagu Piano Tiles itu. Makanya jadi aku buat cover dari beberapa lagu di Piano Tiles itu. Itu dulu topik yang pertama. Terus kemudian setelah itu ada beberapa dari temanku juga yang kan ketika subscriber makin nambah, mulai ada banyak masukan dari orang luar. Katanya permainanku udah bagus, cuman dicoba untuk menggali ke topik yang lain. Nah sekarang masuk ke game-game itu ya? Betul. Tapi sebelum game ada ada topik anime. Oh anime. Ada beberapa topik anime yang aku ambil, kayak beberapa lagu anime yang terkenal, mungkin kayak Naruto, One Piece, Dragon Ball, kayak gitu. Nah aku mulai coba gali-gali permainan pianoku dengan cover beberapa lagu anime. Itu ada topik yang kedua. Nah baru setelah itu aku merasa kayak waktu itu topiknya itu beralih karena aku lagi sibuk-sibuknya kuliah, jadi ada beberapa bukan hari lagi, mungkin berapa bulan gitu aku nggak post di YouTube. Akhirnya secara langsung itu topiknya itu tergeser gitu deh, sampai akhirnya di satu titik aku kuliahnya udah mulai merenggang lagi, udah bisa konten lagi, terus aku pilih topik yang video game. Nah video gamenya itu adalah Final Fantasy, karena kebetulan juga temanku yang dari Jakarta itu dia juga senang, waktu itu dia itu senang main Final Fantasy 7 yang remake. Nah aku juga sempat main tuh sama dia. Nah akhirnya aku juga tertarik dengan itu, makanya sekarang aku mulai cover lagu-lagu Final Fantasy. Oh jadi lagu Final Fantasy itu karena dulu tuh asik banget bermain game itu bersama teman kamu di PlayStation. Akhirnya
game PlayStation itu dibawa ke piano ya, kamu mainkan musik-musiknya yang sudah kamu ketahui bersama teman-teman kamu itu ya. Betul. Oke. Begitu. Tapi kamu tuh pakai kacamata, pakai masker itu biasanya dicap ibu sama orang lain, semua orang banyak dicap ibu, termasuk aku. Nah, kamu tuh sendiri tuh ibu atau bahasanya kamu kan bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris gak lancar, terus suka anime gitu. Kamu tuh merasa ibu atau enggak? Kalau Andre nanya sendiri, aku jawab sih enggak. Pertama karena sebenarnya aku nggak terlalu mengikuti apa ya zamannya wibu nonton anime yang kayak biasa orang-orang misalnya nontonnya terusan gitu, nggak. Kadang aku justru malah jarang. Kapan satu hari itu ada temen sekolah dulu SMA, dia apa ya, aku mau bilang wibu terima kasih tapi ya nggak apa-apa lah. Dia orangnya kayak gitu, terus dia ngajakin aku karena kebetulan aku juga ya suka nonton anime bareng dia, karena diajakin. Akhirnya waktu itu nonton lah salah satu film anime di bioskop bareng teman-teman dia juga, aku diajakin kayak gitu. Cuma kalau dari aku sendiri aku enggak sih, walaupun aku beberapa pakai karakter anime itu sebenarnya karena bawaan dari topik lamaku yang sebelum Final Fantasy ini. Jadi sebenarnya aku bisa aja sih ganti, kayak misalnya karakter anime itu aku ganti ke yang sekarang, cuman kayaknya aku masih pengen ngelihat yang topik lamaku jadi kenang-kenangan gitu. Oh, jadi proses kamu bermain piano tuh lama ya, yang dari awal bermain di HP, kemudian ada masukan-masukan, terus beralih ke main musik piano anime. Setelah ke anime, terus kamu asik main game Final Fantasy di PlayStation itu sama teman kamu. Terus akhirnya masuk ke game sekarang ini yang fokus di Final Fantasy. Wah, iya gitu. Gitu ya teman-teman. Tapi untuk kacamata kamu sendiri kayak gini ini, itu minus apa atau gimana? Iya, aku ada minus kacamataku ini minus 4, yang sebelah kanan sebelah kirinya minus. Oh, minus 4, minus 5. Kalau aku lupa ini aku. Minus Ada berapa? Minusnya aku lupa aku. Minus 3 kalau nggak salah. Iya. Nah, teman-teman, kita kan sudah asik mengobrol latar belakang David. Nah, sekarang ke saya sedikit lagi ya. Nah, David, pendapat kamu tentang gambar teman imajinasiku bernama Sena bagaimana? Iya, pertama kali aku